Shalom semuanya. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita datang menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus, pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini kesempatan yang Tuhan berikan. Kami pemuda-pemudi dapat bertemu di tempat ini, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, dan kiranya melalui firman-Mu kami menerima kekuatan yang selalu baru, agar kami terus berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik. Kita akan membuka Alkitab kita secara bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Lumayan panjang. Kita akan terlalu kecil ya. Saya akan membaca ayat yang ini, ayatnya yang genap ya. Dan teman-teman akan baca ayat yang ganjil. Apakah semua sudah dapat? Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menuang 4 gelas emas untuk tabut itu, dan pasangkanlah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelangnya yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing, kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Kita akan baca secara bersama-sama. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Amin. Ya, dari firman Tuhan malam hari ini, teman-teman masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu judulnya apa? Kira-kira tentang apa? Soalnya ada sambung menyambung firmannya minggu lalu dan hari ini. Kira-kira judul kita minggu lalu apa? Dua minggu yang lalu, maaf.
Ya. Oke, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di mana Tuhan mengatakan bahwa aku akan berdiam di tengah-tengah kamu. Bukan firman minggu lalu ya, tapi 2 minggu yang lalu. Ya. Di dalam ayat yang baru saja firman Tuhan yang baru kita baca tadi juga mengatakan bahwa di mana Tuhan memberikan petunjuk untuk mendirikan kemah suci, untuk mendirikan kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel. Juga hari ini yang kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai tabut perjanjian. Kira-kira menurut teman-teman mengenai tabut perjanjian itu apa yang teman-teman pikirkan tentang tabut perjanjian itu? Kotak? Berbentuk kotak? Ya, peti emas. Kira-kira menurut teman-teman dari tabut perjanjian itu apa yang teman-teman pikirkan tentang tabut perjanjian itu? Kehadiran Allah. Oke. Ya, kita akan lihat secara bersama-sama. Dan sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita akan kembali mengingat bahwa di mana Tuhan ketika berfirman kepada bangsa Israel untuk membuat kemah suci di tengah-tengah padang gurun, kita lihat bahwa Tuhan memberikan perintahnya itu untuk membuat kemah suci dan juga tabut perjanjian itu sangat terperinci. Bahkan tadi ada dikatakan harus dibalut dengan emas, dia harus beberapa hasta, tingginya, lebarnya. Semua itu sebenarnya mempunyai arti ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel. Dan kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, kira-kira saat ini, di manakah kita menaruh pusat hidup kita? Kira-kira di mana ya pusat hidup saya? Di mana ya saya menaruh pusat hidupku? Atau siapa? Kepada siapa kita menaruh seluruh hidup kita? Kita memusatkan diri kita, hidup kita kepada siapa? Apakah itu kepada uang? Atau kepada sosial media? Atau kepada prestasi? Kepada pekerjaan kita? Atau kepada keluarga? Kira-kira kita di mana? Dan kalau kita lihat bahwa di mana seseorang menempatkan pusat hidupnya, di sanalah hati dan kehidupannya akan mengikutinya. Kadang kan kita lebih kadang kita memerlukan semua hal ini. Namun bukan itu tujuan hidup kita, bukan itu yang menjadi pusat hidup kita. Karena kita adalah umat yang dikasihi oleh Allah, amin. Seperti bangsa Israel yang telah dipilih oleh Tuhan, yang dikasihinya. Dia menuntun mereka. Dia ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga kita bahwa Tuhan menuntun hidup kita sampai sekarang ini. Kita adalah umat yang telah dikasihi oleh Tuhan. Sebelum itu, kita melihat bagaimana bangsa Israel yang telah diperbudak di tanah Mesir, dibawa Tuhan kembali menjadi umat yang telah dipilih oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk memegang perjanjian Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga kita dulunya adalah orang yang meninggalkan Tuhan. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa itulah membuat semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk itulah orang-orang kita yang meninggalkan Tuhan telah ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh kasih-Nya itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang meninggalkan Tuhan, dunia yang hancur, dunia yang tidak ada berpengharapan.
Kita yang tidak ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, namun oleh dirinya, oleh kasih-Nya yang besar itu telah memulihkan kita. Oleh kasih-Nya yang besar itu telah mengembalikan kita yang meninggalkan Tuhan telah kembali kepadanya. Juga bangsa Israel, mereka diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Itu bukan waktu yang cuma sebentar doang. Tapi itu waktu yang sangat lama. Mereka diperbudak. Dan pasti kita sendiri berpikir ya, hidup seorang budak itu seperti apa. Setiap hari itu mereka dipukuli, setiap hari itu mungkin mereka tidak bisa makan karena harus kerja dulu, kerja rodi. Mereka melakukan ini itu, mereka mau melakukan ini itu sesuai dengan kehendak mereka sendiri, mereka tidak bisa. Intinya mereka sangat sengsara, diperbudak. Namun Tuhan kembali mengangkat mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya akan Abraham, Ishak dan juga Yakub. Dan Tuhan kembalikan mereka. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kedua mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Di sini Tuhan mengatakan akulah Tuhan Allahmu. Artinya bahwa tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa melepaskan mereka dari tangan Firaun. Tidak ada Tuhan lain yang menuntun mereka sampai mereka di padang gurun, sampai memasuki tanah perjanjian. Tidak ada Tuhan lain yang mampu membebaskan mereka selain daripada Tuhan Allah itu sendiri. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa melepaskan kamu. Untuk itulah ketika dia memberikan perintah untuk membangun kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan bahwa dia benar-benar mengakui dirinya bahwa akulah Tuhan yang menuntun kamu, yang membawa kamu keluar. Aku akan diam di tengah-tengah kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Di sini Tuhan benar-benar menunjukkan siapa dirinya kepada bangsa Israel. Juga Tuhan menunjukkan siapa dirinya kepada saya dan saudara, bukan hanya kepada bangsa Israel saja. Dia yang membebaskan kita dari perbudakan, bukan dibudak secara jasmani, namun kita diperbudak oleh dosa. Kita yang tidak bisa melepaskan diri kita, tidak bisa membebaskan diri kita, bahkan tidak ada yang mampu membebaskan kita. Dan melalui dirinya sendiri, ia mampu membebaskan saya dan saudara. Amin. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang merdeka oleh Yesus Kristus itu sendiri. Ia begitu mengasihi umatnya, walaupun umatnya tidak mengasihi Tuhan, tidak sepenuhnya mereka mengasihi Tuhan. Namun Tuhan tetap mau hadir di tengah-tengah umat bangsa Israel. Tuhan tetap mau hadir menyertai mereka. Dan kita melihat bagaimana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel. Tuhan mau agar mereka benar-benar hidup mengikuti caranya Tuhan. Bagaimana cara kita hidup sebagai umat Tuhan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai ayat yang ke-5 mengatakan, dengarlah hai orang Israel. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mau ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan membuktikan bahwa dia benar-benar tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Tuhan mau umatnya benar-benar menyadari bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Tuhan mau agar umatnya benar-benar hidup sesuai dengan
hukum yang Tuhan berikan, sesuai dengan firman yang Tuhan berikan kepada mereka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sudahkah kita mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita? Amin. Buktinya kita malam hari ini, kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Juga Tuhan mau agar umat pilihannya benar-benar mengasihi Dia dari segala apapun. Tuhan mau dengan kehadirannya itu orang-orang dapat menyadari bahwa aku butuh Tuhan. Dengan kehadirannya di tengah-tengah mereka, Tuhan mau agar mereka mengasihinya, menyadarinya bahwa Tuhan itu benar-benar ada di tengah-tengah umat pilihannya. Namun kadang-kala kita yang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang sering melupakan bahwa Tuhan benar-benar menyertai saya. Kita yang sering melupakan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Walaupun seperti itu kita yang sering melupakan, Tuhan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita yang sering sekali meninggalkan Tuhan. Namun Dia tetap setia dan adil. Oleh kasih-Nya yang besar itu menuntun saya dan saudara hingga detik ini. Dan kita orang-orang yang merasakan kasih itu telah dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihannya, menjadi umat kepunyaannya yang dapat menikmati kasih Allah itu di dalam kehidupan kita dan bisa menjadi orang yang menyaksikan kasih Allah itu kepada orang lain. Dari firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa Tuhan memberikan perintah agar mereka membangun kemah suci. Kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi di tengah-tengah bangsa suku Israel, 12 suku Israel itu di tengah-tengahnya itu ada Tuhan menyuruh mereka untuk membangun kemah suci di situ. Jadi agar bangsa Israel bisa melihat penyertaan Tuhan, bisa melihat Tuhan hadir benar-benar di tengah mereka. Bukan hanya saja Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api keluar dari tanah Mesir, namun juga di padang gurun pun Tuhan memelihara mereka. Di padang gurun pun Tuhan tetap hadir di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat kira-kira yang ada di bagian kemah suci ini, ada mezbah korban bakaran untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Juga ada bejana pembasuhan, meja roti sajian, kaki dian emas, mezbah ukupan, tabut perjanjian. Dan semua ini mempunyai arti masing-masing. Dan nanti kita minggu selanjutnya kita akan membahas kira-kira artinya ini seperti apa. Tapi secara garis besarnya yang berada di dalam kemah suci itu beberapa hal ini. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Juga di mana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan ada tanda, yaitu darah anak domba yang dapat menyelamatkan mereka. Ketika mereka mengoleskan darah itu di ambang pintu, maka Tuhan akan lewat daripada mereka. Di ayat yang ke-13 mengatakan bahwa dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Tanpa darah, apakah orang Israel bisa bebas? Mereka tidak akan bisa bebas. Tanpa pengorbanan darah di situ tidak akan mereka dibebaskan. Harus ada korban, harus ada darah. Bahkan Tuhan sendiri memberikan firman-Nya bahwa darah itu yang menjadi tanda bahwa kamu akan diselamatkan. Darah itu yang menjadi tanda bahwa kamu tidak akan dimusnahkan. Darah itu akan menjadi tanda bahwa kamu akan memperoleh hidup. Dan apa buktinya? Itu ketika
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang menjadi tanda mereka keluar dari tanah Mesir, tanda pembebasan mereka, keselamatan mereka. Mereka diluputkan daripada perbudakan oleh darah itu. Juga saat ini, oleh darah Yesus Kristus itu sendiri yang menyelamatkan kita. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14 mengatakan bahwa dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh darah itulah yang menjadi tanda di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, mereka diselamatkan. Juga oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah membebaskan saya dan saudara, telah melepaskan saya dan saudara, dan telah menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Jadi tanpa darah Kristus, tanpa darah Yesus Kristus, tanpa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, tidak mungkin kita ada sampai saat hari ini. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus, tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa datang di hadapan Tuhan. Tetapi oleh darahnya sendiri, Ia melayakkan kita untuk datang di hadapannya. Amin. Berbicara tentang tabut perjanjian, di mana Tuhan secara terperinci memberikan perintah itu kepada bangsa Israel agar mereka membuat tabut perjanjian di mana di dalamnya Tuhan memberikan 10 hukum atau perintah Tuhan itu yang melambangkan firman Allah yang kekal. Itulah isi daripada tabut perjanjian. Juga ada tongkat Harun yang bertunas, juga buli emas yang berisi mana. Dan kita lihat bagaimana Tuhan, ketika Tuhan membawa umatnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan mereka perintah, Tuhan memberikan mereka firman secara terus menerus, firman yang kekal, firman yang tidak ada putus-putusnya, tidak pernah berubah. Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka selalu mengingat bahwa Tuhan benar-benar ada, Tuhan benar-benar menyertai mereka. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Juga Tuhan di dalam tabut perjanjian ini, Tuhan memerintahkan untuk menaruh tongkat Harun yang bertunas, yang melambangkan kuasa daripada Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan yang menunjukkan kuasanya, Tuhan yang menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel, menunjukkan keajaibannya di tengah-tengah mereka, agar bangsa Israel bisa melihat bahwa Tuhan Allah yang menuntun mereka adalah Allah yang berkuasa, yang memampukan mereka, adalah Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah mereka. Juga mengenai buli emas yang berisi mana di padang gurun, selama mereka di padang gurun, benar-benar penyertaan Allah, bimbingan Allah sangat sempurna di tengah-tengah mereka, kepada bangsa Israel. Di saat mereka berteriak minta minum, Tuhan memberikan mereka. Di saat mereka berteriak minta makanan, Tuhan memberikan mereka. Tuhan memelihara mereka selama mereka di padang gurun. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Tuhan tidak membiarkan mereka mati kelaparan di sana. Tuhan tidak membiarkan mereka mati kekeringan di sana. Dan kalau kita tahu bahwa padang gurun adalah tempat yang tidak bisa dihidupi oleh orang. Namun kita lihat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah umat pilihannya. Bukan hal yang main-main
bagi aku. Itu benar-benar penyertaan yang tidak pernah terlupakan bagi bangsa Israel. Di mana Tuhan yang menuntun mereka, menyertai mereka sampai akhir mereka memasuki tanah Kanaan. Juga di mana Tuhan ketika berfirman kepada mereka bahwa haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dari atas tutup pendamaian itu dan dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi Tuhan memerintahkan kepada mereka bahwa Tuhan akan berbicara dengan mereka, orang Israel, bukan berarti berbicara dengan mereka secara umum di depan, tetapi memasuki kemah suci, tempat maha kudus, di mana di sana ada tabut perjanjian, dan dari tutup tabut perjanjian itulah Tuhan berbicara kepada kepada imam yang telah dikhususkan Tuhan, yang telah dikuduskan oleh Tuhan, agar menerima firman Tuhan dan menyampaikannya itu kepada orang Israel. Dan juga kita dahulunya adalah orang yang berdosa, orang yang tidak datang di hadapan, orang yang tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Namun melalui Yesus Kristus telah menjadi pendamaian bagi kita oleh darahnya sendiri, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan oleh karena kasihnya, kasih Allah yang begitu besar yang Ia tunjukkan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang diperdamaikan oleh Allah itu sendiri. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan bertemu dengan engkau, ini menandakan bahwa janji ilahi akan hadir. Itu menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel, di mana Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Dan di sini di atas tutup pendamaian, yaitu adalah tutup perjanjian Tuhan itu, yang terbuat dari emas yang juga melambangkan tahta Allah di bumi, di mana dari tutup pendamaian itu Tuhan berbicara kepada imam yang telah dikuduskan Tuhan, yang telah dikhususkan Tuhan, menerima firman Tuhan, dan mereka bisa menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Juga di mana tutup pendamaian itu, di mana imam besar akan memercikan darah untuk menebus dosa-dosa Israel, yang juga menggambarkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh pengorbanan Yesus Kristus itulah, oleh pendamaian yang telah diadakan oleh Tuhan, itulah yang membuat kita bisa datang di hadapan Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia dengan berani. Di dalam Ibrani pasal 4 mengatakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oleh kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, melalui pengorbanan itu yang memampukan kita, membuat kita bisa datang di hadirat Tuhan, membuat kita bisa menikmati kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat di dalam perjanjian lama, dulunya itu orang-orang Israel mau untuk memiliki hubungan bersama dengan Tuhan itu, mereka terhubung dengan Tuhan itu melalui pengorbanan darah. Mereka mempersembahkan korban di atas mezbah, dan Tuhan berbicara kepada mereka. Tetapi sekarang Tuhan oleh kasih karunia-Nya, melalui kematiannya di atas kayu salib, telah mendamaikan kita, orang-orang yang tidak layak, telah menyucikan kita, orang-orang yang tidak pantas
di hadapan Tuhan. Dan Dia adalah Yesus Kristus yang menjadi imam besar, imam maha besar bagi kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, sehingga kita bisa memperoleh kasih karunia itu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau kita ingat bahwa kita tidak lagi mengorbankan anak domba atau apapun sekarang untuk bisa dosa-dosa kita dihapuskan. Tetapi kita mengingat bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah sesuatu yang benar-benar berharga bagi diri saya dan saudara. Amin. Ada sesuatu yang bernilai, yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang tidak kita peroleh dimanapun, kapanpun. Hanya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan melalui dirinya telah mendamaikan kita, telah melepaskan kita, dan telah memerdekakan kita daripada dosa. Amin. Dan sebagai umat-umat pilihan Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan benar-benar menuntun umat pilihannya. Tuhan mau berbicara kepada mereka. Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah umat pilihannya. Dan Tuhan juga hadir di dalam hati saya dan saudara. Amin. Dan Tuhan mau agar setiap hari kita bisa berada di hadirat Tuhan. Setiap hari kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kalau pada zaman Israel, zaman dulu di mana bangsa Israel harus seorang imam harus menghadap tutup pendamaian itu sehingga bisa berbicara dengan Tuhan, mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Namun sekarang kita bisa menerima Tuhan itu di dalam hati kita, membuka hati kita, memiliki komitmen untuk membangun hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kita sebagai pemuda-pemudi telah dipanggil Tuhan untuk menjadikan hidup kita sebagai kemah suci di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan hadir berkarya menuntun saya dan saudara sampai akhir. Dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus itulah yang ada di dalam hati kita, memampukan kita, menuntun kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengalami kemenangan iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Sekian daripada firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melayakkan kami, yang telah menebus kami dan memerdekakan kami daripada perbudakan dosa. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai umat pilihan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar hari-hari hidup kami terus memandang Engkau. Mata kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Dan setiap hari kami menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapilah kami semua pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini dengan kuasa otoritas yang daripada Tuhan. Dan dengan kemampuan daripada firman Tuhan, kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.